dan minuman ini nikmat besar yang terkadang kita ikhwati fillah lupa bersyukur pada Allah bahwa itu dari siapa? Dari Allah. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Tidakkah kalian perhatikan air yang kalian minum? Apakah kalian yang turunkan air itu dari awan atau kami yang turunkan? Ini nikmat yang sangat besar, wajib kita syukuri. Dan selain nikmat itu akan langgeng, Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatan bagi orang-orang yang pandai bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambah. Jadi nikmat ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah berfirman, "Wala in kafartum," apabila kalian kufur, "inna azabi lasyadid," sesungguhnya azabku sangat pedih, sangat keras. Dan orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi kenikmatannya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadzu billah. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, semulia-mulianya manusia, yang tidak bisa disamakan dengan atau dibandingkan dengan manusia siapapun. Nabi yang apabila kita taat, maka diharapkan, kita semua mengharapkan masuk surga. Dan seseorang yang bermaksiat kepada Nabi, maka diancam dengan api neraka. Nabi yang sangat mulia, yang kita berharap bisa bertemu dengan beliau kelak di yaumil qiyamah. Semoga Allah masukkan kita ke jannahnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk beliau dan kepada sahabatnya, kemudian umatnya, yang kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan umatnya yang setia menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan, saya mau tanya, Isya jam berapa kita di sini? Ya? Jam 8? Setengah 8? Iya, setengah 8 pas. Baik. Terus biasanya azan dulu apa langsung? Azan dulu ya. Baik. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang az-zulm, tentang kezaliman dan makna kezaliman serta larangan berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 42, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Yang artinya, janganlah sekali-kali engkau mengira bahwa Allah itu lengah dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum, sesungguhnya Allah menangguhkan mereka, liyaumin tashkhasu fihi al-absar, sampai pada suatu hari di mana seluruh mata terbelalak. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini, ikhwani fillah,
menghabarkan pada kita bahwa Allah tidak akan pernah lengah lalai dari mereka orang yang zalim dan dari kezalimannya. Apa itu zalim? Az-zulmu, ulama berkata, wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini arti apa? Zalim. Dan ulama berkata bahwa kezaliman itu ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Ya. Yang pertama, zulmul insan li rabbih. Kezaliman seseorang kepada Rabbnya, kepada Allah. Yang kedua, zulmul insan li ghairihi. Kezaliman seseorang kepada selainnya, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, zulmul insan li nafsihi. Kezaliman seseorang kepada dirinya sendiri. Sebagian ulama membaginya dua. Kalau tadi 3. Yang 2 ini memasukkan yang ketiga menjadi satu dengan yang pertama. Ini zulmul insan li nafsihi, kezaliman seseorang kepada dirinya sendiri, dan kezaliman seseorang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi supaya lebih terang kita bagi 3. Yang pertama, zulmul insan li rabbih. Kezaliman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman seseorang kepada Allah adalah asyirku billah. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Asyirku billah. Dan ini sebesar-besar kezaliman. Tidak ada kezaliman yang paling besar dari kezaliman ini. Ketika turun sebuah ayat yang ada dalam surat Al-An'am ayat 82 yang berbunyi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walladzina lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amn, maka mereka itu mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, hidayah. Ketika ayat yang mulia ini turun, ikhwati fillah, sangat terasa berat dirasakan oleh para sahabat Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam radhiyallahu anhum. Oleh karena itu dalam hadis Ibnu Mas'ud dijelaskan, para sahabat radhiyallahu anhum saling berkata sesama mereka, ayyuna la yadhlimu nafsahu, siapa di antara kita yang tidak mendolimi diri kita sendiri? Lihat ikhwah, ya, Allah kan berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Kata sahabat, ayyuna la yadhlimu nafsahu, siapa di antara kita yang tidak mendolimi dirinya? Dan ini terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW berkata, meluruskan pemahaman ini. Rasul berkata, laisa huwa kama tadhunnun, innama huwa kama qala Luqman li ibnihi, ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la zulmun azim.
Makna kezaliman dalam ayat ini bukan seperti yang kalian kira, tidak seperti yang kalian sangka. Sesungguhnya maknanya adalah seperti apa yang dikatakan oleh Luqman, maksudnya Luqman Al-Hakim, kepada putranya yang Allah abadikan di surat Luqman. Luqman Al-Hakim berkata kepada putranya, "Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah." Janganlah engkau menyekutukan Allah. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Jadi kezaliman yang pertama, dan ini merupakan a'zamuz zulm, sebesar-besarnya kezaliman, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba, ikhwan fillah, yakin dan berilmu, mengetahui bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, bahwa Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta ini, bahwa Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita semua, bahwa Allah lah yang bisa menghidupkan dan mematikan, bahwa Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang bisa memberinya rizki, bahwa Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang bisa mengangkat derajat seseorang atau merendahkan derajat seseorang, bahwa Allah la Jalla wa Ala yang bisa memberikan kerajaan kepada siapa yang Allah kehendaki dan mengambilnya dari siapa yang kehendaki. Kemudian orang tersebut berdoa kepada selain Allah, menyembah selain Allah, maka Allah murka. Karena apa? Dia telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibadah haknya Allah. Ketika dia meletakkan ibadah, dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah kezaliman, dan kezaliman yang sangat besar. Tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada kezaliman ini. Asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kezaliman yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa bahwa kesyirikan ini enggak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang berbuat syirik kemudian meninggal tidak bertobat, dia masuk neraka abadan, selama-lamanya. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka Allah haramkan atasnya surga, wa ma'wahu an-nar, dan tempatnya di neraka, wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Oleh karena itu ikhwan fillah, ketika seseorang mengetahui Allah maha segala-galanya kemudian beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, ini dia telah melakukan kezaliman yang besar. Siapa yang ngasih rizki? Saya tanya ikhwah, siapa yang ngasih rizki? Allah. Siapa yang ngatur alam semesta ini?
Allah. Yang ngatur lautan Allah. Tiba-tiba ada orang datang ke Nyi Roro Kidul berdoa, kasih sesajen supaya tidak terjadi tsunami. Ya, ini zalim tidak? Zalim. Datang kepada penunggu, misalkan katanya penunggu apa itu? Penunggu gunung, ya, mbah apa saya nggak tahu. Ya. Kemudian minta kepada penunggunya entah apa yang dia minta. Ini sebuah kezaliman. Ya. Kita harus yakin ikhwani fillah bahwa Allah lah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita ibadahi, dan tidak boleh kita berbuat syirik. Dan Allah ancam orang yang berbuat syirik kepada Allah, amalannya hancur binasa. Di surat Az-Zumar Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau berbuat syirik, menyekutukan Allah, la yahbatanna 'amaluk, maka sungguh amalanmu akan hancur. Wa la takunanna minal khasirin, dan sungguh kau termasuk orang-orang yang merugi. Sangat jelas sekali, tegas sekali di sini. Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa illal ladzina min qablik, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau berbuat syirik, amalmu akan hancur binasa dan kau termasuk orang-orang yang merugi. Jadi kalau ada seseorang ikhwati fillah punya amalan 1.000.000 amalan, ya, kemudian dia berbuat syirik, ada satu amalan berbuat syirik dia di dalamnya, hancur semuanya. Kalau ada seseorang punya doa 1000 doa, kemudian ada satu doa diperuntukkan untuk selain Allah, hancur amalannya, hancur doanya. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan syirik ini sesuatu yang besar, min a'zam az-zulm, kezaliman yang paling besar. Baik itu syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, dan syirik dalam asma wa sifat. Ya. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Jadi kezaliman yang paling besar adalah apa? Asyirku billah, mendolimi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kezaliman yang kedua adalah zulmul insan li ghairihi. Kezaliman seseorang kepada selainnya, kepada makhluk Allah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul zulma fa innadz zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian dari kezaliman, karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Hal-hal yang akan menjegal manusia dalam hari kiamat. Ini kezaliman sesama. Dan bentuknya banyak, ya. Apakah seorang lelaki zalim kepada istrinya, atau seorang wanita zalim kepada suaminya? Apakah ayah zalim kepada anaknya, atau anak zalim kepada orang tuanya? Ataukah rakyat zalim kepada penguasa? Bisa nggak rakyat zalim kepada penguasa? Atau penguasa zalim kepada rakyatnya? Sebagian kita ikhwani fillah, kalau berbicara zalim itu bayangannya penguasa zalim kepada rakyat, tok itu saja, mempersempit makna kezaliman. Sempit sekali makna kezaliman ini.
Makanya mereka harokiyin, hizbiyin itu kalau penguasa zalim, wah, teriak, bikin demo di sana sini. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala dipersekutukan, orang berbuat syirik, diam saja. Padahal yang paling zalim itu apa? Ketika seseorang mendolimi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat sempit. Sebagian orang memahami kezaliman sangat sempit sekali. Kezaliman sangat luas maknanya. Nah, kezaliman sesama tidak boleh. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tadi lewat lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ittaquz zulma." Takutlah kalian dari kezaliman. Enggak boleh kita berbuat zalim kepada keluarga kita, kawan kita, tetangga kita, murid kita, guru kita, siapapun manusia, enggak boleh. Pegawai kita atau bos kita atau siapa saja. Perhatikan, lisan kita zalim tidak sama orang, tangan kita zalim tidak sama orang, perbuatan kita zalim tidak. Kalau zalim, segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafila amma ya'maludz zalimun." Jangan sekali-kali engkau mengira bahwa Allah itu lengah dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Kalau Allah akhirkan, bukan berarti Allah biarkan. Tidak. Allah katakan, "Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Orang yang zalim di atas muka bumi ini, ikhwah, kalau dia tidak diazab di dunia ini, tidak akan luput di akhirat kelak. Tidak akan luput. Ya. Banyak dalilnya, di antaranya hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian apa ini maksud dengan orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, "Al-muflisu man la dirhama lahu wa la mata'." Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya apa? Dinar, ya. Tidak punya uang, tidak punya dirham, tidak punya harta benda. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakah." Ketika Rasulullah SAW mengetahui jawaban para sahabat, sama seperti kita memahami bangkrut itu kalau di dunia, kalau nggak punya apa-apa, kalau kita dagang ludes tapi nggak ada modal, nggak balik, malah rugi, nggak untung malah rugi. Bangkrut enggak itu? Bangkrut, pandangan kita seperti itu. Malah ngutang, ya enggak? Bangkrut enggak yang begitu? Bangkrut. Lihat bangkrut yang dihabarkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, "Innal muflisa min ummati." Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamati bi shalah wa siyam wa zakah. Dia pulang datang pada hari kiamat kelak membawa amalan-amalan salat, puasa dan zakat. Amalan besar semua. Dikenal dia ahli salat, dikenal ahli puasa dan dermawan. Tapi sayangnya kata Rasulullah SAW, "Wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa daraba hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha." Dikasih contoh sama Rasulullah SAW. Dan ini bukan pembatasan, tapi ini adalah di antara contoh perbuatan zalim.
Kata Rasul, dia telah mencela seseorang, dia pernah menuduh seseorang, memukul seseorang, memakan harta seseorang, menumpahkan darah seseorang. Ini contoh-contoh kezaliman. Kemudian Rasul berkata, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Maka ketika di hadapan Allah yang dolim dihadapkan dengan orang-orang yang didolimi, tentunya dituntut. Bayarnya bagaimana? Bukan dengan harta, bukan dengan fulus. Di akhirat nggak ada fulus, ya. Bayarnya dengan amalan. Fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati. Si fulan diberi kebaikannya, diberi kembalikannya. Ini diberi kembalikan, diberi amal soleh, diberi pahala yang dia dapat. Kemudian kata Rasul, apabila pahalanya habis, ya, dan yang didolimi masih banyak, bayar kebaikannya dengan pahalanya sudah habis. Bagaimana caranya? Dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang didolimi itu punya dosa. Dosa-dosa mereka diambil semuanya dan diberikan kepada orang zalim ini. Kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka, wal iyadzu billah. Hadis yang mulia ini, ikhwan fillah, kalau ada di hati kita, ya, kita akan takut sekaligus tenang. Kok bisa? Ya, takut dari berbuat zalim dan takut dari apa? Dan tenang dari dizalimi. Karena subhanallah ikhwan fillah, ketika seseorang sholat malam di malam hari, nangis sholat, ya, nangis sholat, ya kan? Kemudian di pagi harinya dia nyuri harta orang, dia ngomongin orang, itu sholat malamnya gratis buat orang itu, ya. Seperti antum misalkan lagi duduk sama ikhwan ngobrol-ngobrol, Ustadz Fulan itu dikasih apa namanya, Ustadz Fulan dikasih bantuannya dari yayasan anu, yang yayasan anu itu terindikasi anu, ini anu-anu semua ini, ya, maka tertuduh jadi anu, kan gitu. Padahal Ustadz Fulan gak ada hubungan sama sekali dengan yayasan anu dan tidak diberi anu, ya tidak. Sholat malam kita dikasih buat fulan. Ya, ini kezaliman. Ini namanya zulm. Kemudian sekaligus kita, ikhwan fillah, kita pun jadi apa? Jadi tenang, setenang-tenangnya, setenang-tenangnya. Ya. Ketika kita mampir ke pom bensin, di sini namanya pom bensin atau Pertamina namanya sini? Pom bensin juga. Kalau di daerah sana namanya Pertamina. Ya. Nah, kemudian ikhwah naik motor, akhi jangan di situ ya. Kenapa? Nanti antum bensinnya dikurangi. Oh tadi saya beli di situ. Ya. Ketika dikasih tahu, orang yang hatinya penuh dengan hadis ini, dia tenang. Insyaallah Allah ganti. Tenang tidak? Tenang. Ingat hadis ini, insyaallah Allah ganti. Dia zalim sama saya nggak apa-apa. Insyaallah Allah ganti. Dan yang punya pom bensin jangan zalim. Karena apa? Nanti di hari kiamat
Orang yang punya motor, orang yang punya mobil nagih pahala. Dia kaya di dunia, di akhirat miskin semiskin-miskinnya. Wala'iyadzubillah. Ini karena apa? Kezaliman. Ada orang gibahin, antum dibilang gini. Antum tenang. Karena apa? Dia sedang ngasih pahala ke antum. Gratis. Salatnya dikasih, puasanya dikasih, kemudian zakatnya dikasih. Ya. Dan kita pun tidak boleh berbuat apa? Gibah. Boleh nggak kita buat gibah? Nggak boleh. Gibah ke pemimpin boleh tidak? Presiden begini. Boleh? Haram akhi. Wakil presiden gini. Boleh? Tak boleh. Memimpin kita gini nih. Boleh? Tak boleh. Sama seperti kita nggak boleh gibahi saudara kita, apalagi gibahnya di depan majelis, mencela pemimpin. Ini gibah besar. Yang ajibnya ikhwan fillah, harokiyin, hizbiyin itu suka melakukan ini di depan majelis umum, mengajarkan masyarakat untuk gibah. Dan ini bukan manhaj salaf. Sebagian orang bilang ini itu manhaj salaf begitu. Tidak, bukan salaf. Tidak ada salaf begitu. Walaupun nangis sampai keluar mata darah, bukan salaf. Itu hizbi haroki. Ya. Mana ada ulama salafiyin berdakwah di depan mimbar mencela pemimpinnya, hukamnya. Justru yang ada hadis Rasulullah SAW, kalau misalkan ada datang empat mata, nasihati pemimpin itu. Seperti itu. Ya. Dan kita nggak boleh menggibah, apalagi kalau menggibah ustadz kita. Boleh tidak? Tak boleh. Ustadz kita punya istri 3, digibahi. Boleh? Nggak boleh. Ya. Kecuali kalau ada orang yang beraliran sesat, nyimpang dari manhaj, nyimpang dari akidah, lain masalah. Tapi kita jelaskan kesesatannya, bukan menjelaskan masalah pribadinya. Ya. Ini lain masalah. Ya. Ini zalim yang keberapa? Kedua. Zulmul insan li ghairihi. Kezaliman seseorang kepada selainnya. Kezaliman seseorang kepada sesamanya. Sudah azan? Walakin. Ya? 2 menit lagi. Yang ketiga, ikhwani fillah, zulmul insan li nafsihi. Kezaliman seseorang kepada dirinya sendiri. Ya? Kezaliman seseorang kepada dirinya sendiri. Ini kezaliman yang tidak ada hubungannya dengan kesyirikan dan tidak ada hubungannya dengan kezaliman kepada sesama yang lain. Hubungannya dia melakukan maksiat antara dia dengan Allah yang tahu. Ya. Dan sebaik-baik orang yang mendolimi dirinya sendiri segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila kita terjatuh pada perbuatan maksiat, maka segera bertobat. Dan tidak ada seseorang yang maksum selain Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sebaik-baik di antara kita adalah yang bertobat. Bahwa kullu bani Adam, kata Rasul, khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam, lihat, setiap anak Adam. Anak Adam itu siapa? Kita. Berarti bukan anak monyet ya. Setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan, banyak bertobat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini muqaddimah. Kita azan dulu, salat Isya dulu apa langsung? Salat Isya dulu. Baik. Ya. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.